Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara, beberapa hari yang lalu kita mendengar pidato Presiden yang pada tanggal 13 kemarin telah menandatangani sebuah peraturan pemerintah terkait THR, kemudian tambahan penghasilan, kemudian gaji ke-13 untuk PNS, TNI Polri, ASN, dan ASN daerah. Seperti yang disampaikan Presiden bahwa PP tentang THR gaji ke-13, tambahan tunjangan kinerja, bagian dari apresiasi pemerintah terhadap aparatur sipil negara, PNS, TNI, dan Polri dalam rangka pencegahan COVID-19. Saudara, sungguh ini tentu berita menggembirakan bagi PNS, TNI, Polri, ASN, baik ASN pusat, ASN daerah, dan para pensiunan. Tetapi ini kabar buruk bagi kepala desa dan perangkat desa. Bagaimana tidak, sejak awal wabah pandemi COVID-19 melanda, kepala desa dan perangkat desa kalang kabut menghadapi pandemi ini. Bagaimana kemudian kepala desa dan perangkat desa harus konsisten bertarung dengan situasi untuk mensukseskan 5M, mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas, yang itu sama artinya kita berhadapan dengan masyarakat yang terbiasa dengan kondisi saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain sebagai budaya pedesaan. Kemudian pada saat yang lain, ketika warga pedesaan ada yang urbanisasi dan kebetulan kehilangan pekerjaan di kota, yang mau tidak mau harus pulang kampung, pada saat itu pula kita, kepala desa dan perangkat desa, harus berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana harus menjelaskan betapa berbahayanya virus COVID-19, sehingga dengan sangat terpaksa keluarga kita yang pulang dari perantauan harus kita melakukan isolasi. Dan pada saat melakukan isolasi, kepala desa dan perangkat desa harus mencukupi segala kepentingan, keperluan saudara kita yang ada di lokasi isolasi, mulai dari mandi, makan, tidur, dan lain sebagainya. Itu masih persoalan yang dapat dengan mudah diatasi, tetapi bagaimana menjelaskan agar supaya tidak terjadi ketersinggungan, ini adalah pekerjaan yang tidak mudah dan tidak siapapun dapat melakukannya. Vaksinasi, ya, sangat mudah sepertinya, tetapi untuk memobilisasi, untuk menggerakkan masyarakat sadar untuk melaksanakan imunisasi bukanlah pekerjaan mudah. Kepala desa, perangkat desa terus harus bergerak, menggerakkan masyarakat agar mereka mau melaksanakan vaksinasi, mulai vaksinasi tahap pertama, vaksinasi tahap kedua, dan vaksinasi ketiga. Tidak sedikit kita mengalami hambatan, dicaci, dimaki, gara-gara untuk menyadarkan mereka agar mau mengikuti vaksinasi. Pada saat yang lain, ketika kemudian ada yang terpapar, kita harus memastikan satu keluarga dalam komunitas pedesaan harus kita amankan, harus kita isolasi, harus kita penuhi segala kebutuhan, kecukupan, dengan terus memperhatikan agar tidak menyebar ke keluarga yang lain. Dan ada lagi ketika ada korban yang harus meninggal dunia, kita tidak mengenal waktu, mulai matahari terbit hingga matahari terbenam, kita standby dalam rangka
menyelenggarakan, mengamankan, memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kemudian mendengar apa yang disampaikan Presiden. Hal lain yang perlu saya sampaikan pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID. Ya, itulah salah satu alasan pemerintah untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja PNS, TNI, Polri, ASN yang sangat beruntung itu. Lalu sekali lagi, tidak bagi kepala desa dan perangkat desa yang pada saat pandemi ini selain dihadapkan pada virus COVID-19 juga dihadapkan oleh keputusan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Sepertinya sangat mudah bantuan sampai di masyarakat. Pada kenyataannya bantuan akan menjadi masalah baru di masyarakat karena bantuan ada yang tepat sasaran dan ada yang tidak tepat sasaran, yang kemudian bantuan bukan menjadi anugerah tetapi menjadi musibah. Pada saat demikian, pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, harus memberikan penjelasan pada setiap warganya agar bantuan-bantuan sosial tidak menjadi konflik sosial di masyarakat, tidak menjadikan akibat buruk bagi kerukunan warga di masyarakat pedesaan. Sekali lagi, sungguh kami pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, merasa tidak perlu mendapatkan hak yang sama daripada PNS, TNI, Polri, ASN pusat, ASN daerah, sehingga aparatur pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa juga berhak mendapatkan gaji ke-13, THR, dan tunjangan kinerja bagi kepala desa dan perangkat desa. Mudah-mudahan kita mencermati pidato Presiden diharapkan menambah daya beli dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber pada APBD. Kalau kemudian THR, gaji ke-13, tunjangan kinerja, kepala desa dan perangkat desa tidak bisa diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, ada celah, ada peluang peraturan kepala daerah yang memungkinkan untuk menyampaikan hak-hak sebagai profesi kepala desa dan perangkat desa mendapatkan gaji ke-13, THR, tunjangan kinerja. Karena sesungguhnya kepala desa dan perangkat desa juga bagian dari aparatur pemerintah yang ikut mensukseskan, ikut terlibat dalam penanganan COVID-19. Bagaimana kita harus melakukan pemulasaran di mana di luar ketentuan jam. Saya sampaikan di awal 24 jam nonstop sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Kepala desa dan perangkat desa berjibaku untuk terus berkontribusi dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Sekali lagi, kepala desa dan perangkat desa sangat berhak, sangat pantas untuk mendapatkan gaji ke-13, THR, tunjangan kinerja seperti aparatur pemerintah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah saudara-saudara, kawan-kawan semua, kita masih tetap berharap bahwa kita juga berhak untuk mendapatkan apa yang didapat oleh profesi yang lain. Dan itu artinya tidak ada diskriminasi profesi di negeri ini. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.